Sebenarnya udah lama ya Pak ya. Udah. Barunya mungkin untuk Kalau ini benda itu ya. ya mungkin kalau untuk Pak Farid kan memang mengerti hal semacam itu mungkin udah lama ya Pak ya. Saya itu 2016 saya lihat. 2016 waktu mau pindah ke sini. Kemudian ini kan terangkat ketika kemarin ada info godan itu kan yang teman Yoni di ada laporan, nah kemarin terus mulai terangkat. Tapi barang setahu saya memang udah lama gitu. Udah lama di sini. Kalau sebagai warga asli yang di sini, memang warga sendiri sudah tahu ini sejak kapan Mas? Maksudnya warga sekitar menyimpan benda-benda. Kalau warga sekitar mungkin udah lama. Saya kecil pun dulu main di situ ada Pak yang nyala. Tapi kan kita enggak. Kalau itu memang ada nilai sejarahnya seperti itu. Kalau lingkungan di sini khususnya yang sepuh-sepuh mungkin udah tahu dari dulu. Itu memang dulunya di dalam rumah gitu. Kalau dulunya ya di dalam rumah, itu dari keluarga pun mengiyakan dari dalam rumah. Rumah tokoh masyarakat ini. Rumah yang tadi kita joglo yang pertama. Itu rumah lurah gitu atau? Kalau dulunya iya. Oh dulu ya. Penyebutannya Mbah Lurah Tomo kalau gitu. Tahun berapa itu? Tahun berapa ya? Lama banget kita nggak. Kalau saya pribadi nggak ingat. Terus mungkin setelah ada pendataan ini dari warga mau seperti apa untuk melestarikan? Kebetulan kan kita lagi proses untuk bikin destinasi wisata. Kemudian yang kita angkat itu nanti nilai budayanya. Kebetulan di sini ada makam suruh yang memang punya historis dengan keraton. Nah itu nanti kalau bisa itu kita angkat ini teman-teman ini untuk dijadikan satu dengan daerah di tempat makam suruh. Jadi ada nilai budayanya. Jadi artefak tuh Pak ya? Iya betul. Iya. Berarti desa wisata sejarah ya, gitu. Ya, Nanti ada banyak di sekitar sini selain ada 2 yang di sini. Cuman insya Allah kalau memang bisa diizinkan itu kemudian nanti kita jadikan kita tarik untuk menjadi apa ya istilahnya artefak, temuan artefak. Pak, kalau yang pertama tadi di RT berapa Pak di alamatnya? Kalau untuk yang pertama tadi di RT 2 RW 12 dengan 6, kalau yang tempat kedua tadi di RT 5 RW 14. Beda RW juga. Beda RT, beda RW. Bantuan Kak? Oh iya, tambahi. Ramang. Aku umpak ya Mas? Itu lapis arca ya? Kayak umpak ya. Mati gitu ya. Nanti terus dibolongi. Bolongannya kan bisa orang aja. Orang ini ya, maksudnya setelahnya gitu. Ini ya. Iya. Mungkin enggak masih. Kalau sudah pernah dipindahkan berarti ini lepas Bapak, nggak ada konteksnya. Tapi mungkin ke dalamnya. Oh jeru ya Mas Irwan? Dalam itu. Ayo nih mana lagi? Jeru ya Mas? Bata ada batanya. Seru ya Mas? Ah, gini enten nih. Kaya kini sama dia ini numpang nih kilo yang. Ini apa ya? Benci kok. Acul. Ada itu. Nah, jeru ngono kuwi ora.
bukan temuan, berarti aktivitas yang dilakukan hari ini apa Mas? Baru ini. Dua ini baru. Oh tuh? iya, jadi begini, kemarin itu kan ada laporan masyarakat yang masuk ke BPCBDIY terkait adanya temuan yoni di Genjahan. Kami coba periksa di database kami, ternyata di sekitar Genjahan itu terutama di desa Raulu itu ternyata sudah pernah didata ada 3 temuan yoni sudah masuk dalam daftar inventarisasi. Kemudian karena laporan itu ada disebut di desa Gencahan, akhirnya kami mencoba mencari tahu apakah itu objek yang sama atau berbeda. Setelah kami sampai ke sini dan bertemu dengan Pak Duku Gencahan 6 dan juga Pak Farid selaku yang melaporkan, itu ternyata objek yang berbeda. Jadi ada 2 objek yang berbeda yang itu belum masuk dalam data BPCBDIY, sehingga kebetulan sekali hari ini kita kesini survei sekaligus mendata tersebut, memberikan nomor inventarisasi. Jadi kira-kira seperti itu aktivitas peninjauan hari ini. Jenisnya apa Pak dan usianya mungkin? Jadi pertama ini temuan lepas. Temuan lepas artinya sudah tidak ditemukan konteks aslinya ya. Ada kemungkinan temuan itu, kedua temuan tersebut sudah tertransformasi atau sudah berpindah dari tempat aslinya. Kita tidak tahu berapa kali ya. Kemudian jenisnya yang pertama ada kemungkinan itu adalah yoni yang pertama ya. Meskipun demikian sudah ada jejak-jejak pemanfaatan ulang. Jadi itu terutama di bagian tengahnya, dibolongi lagi, diperluas. Dan itu seperti dimanfaatkan sebagai lesung, kan seperti lesung untuk menumbuk padi. Begitu juga di temuan yang kedua. Di temuan kedua ini kita belum bisa memastikan apa, tapi ada indikasi itu seperti lapi arca atau tempat dudukan arca seperti itu. Meskipun bisa juga itu sebagai umpak ya. Dan di bagian temuan kedua ini juga kita bisa menemukan jejak penggunaan kedua atau masyarakat setelahnya itu menggunakan kembali, dia melakukan perubahan terutama pada bagian tengah dan difungsikan sama sebagai lesung juga, kira-kira seperti itu. Nah, untuk usianya kita tidak bisa memastikan ya, karena ini temuan yang lepas, artinya sudah tidak ada konteksnya. Tapi kalau kita mengasumsikan bahwa itu adalah yoni dan lapi arca, ya ada kemungkinan bahwa ya itu temuan-temuan yang berasal dari era klasik. Kita tahu era klasik atau Hindu-Buddha di Jawa bagian tengah, terutama di Jogja dan Jawa Tengah itu berkisar antara abad ke-7 sampai abad ke-10 Masehi. Nah, khususnya di daerah Prambanan misalnya itu abad ke-9 sampai 10 Masehi. Nah, kita tidak tahu bagaimana objek tersebut bisa sampai ke sini. Tapi ada beberapa fakta yang mungkin bisa sedikit memberitahu kita. Jadi kedua objek tersebut ditemukan di pekarangan rumah tokoh-tokoh masyarakat zaman dulu. Yang pertama itu awalnya di rumah bekas rais ya kalau nggak salah. Kemudian yang kedua bekas lurah lama. Nah, kalau kita melihat tradisi-tradisi khususnya di era kolonial, orang-orang Belanda terutama itu banyak membawa temuan-temuan klasik di candi-candi itu dibawa bisa ke rumah dinas mereka pada waktu itu, bisa ke pabrik gula atau seperti itu, atau ke ke tempat-tempat mereka sebagai bagian untuk menghias rumah mereka, kira-kira seperti itu. Nah, bisa jadi juga dalam konteks kedua temuan ini seperti itu karena ditemukan di rumah orang tokoh masyarakat ya, lurah dan rais seperti itu. Jadi mungkin dulunya dibawa entah dari mana, kemudian dijadikan sebagai satu mungkin bagian dari regalia mereka, kira-kira seperti itu. Kalau di sekitar sini sebelumnya yang terdata udah banyak. Di sini kita belum pernah menemukan temuan institu adanya struktur bangunan candi, katakanlah seperti itu. Tidak ada. Jadi hampir semua temuan lepas seperti itu. Saya juga baru mendapat informasi tadi di sekitar sini juga dulunya ada pabrik gula kecil ya, dan di sana katanya dulu memang banyak objek-objek klasik yang dibawa ke sana. Ya mungkin bagian dari taman pada waktu itu ya. Kita bisa melihat hal yang sama misalnya di Gedung Agung Yogyakarta ya, Istana Kepresidenan itu banyak sekali arca di sana yang itu dibawa dari ya candi-candi yang ada di sekitar DIY dan Jawa Tengah pada waktu itu oleh Gubernur Jenderal atau asisten residen ya pada waktu itu. Seperti itu gambarannya.
Kalau yang lepas memang banyak ya Pak di sekitar sini. Banyak, lumayan lah. Artinya di daerah sini lumayan, tapi sebagian besar lepas seperti itu. Kita misalnya tidak menemukan misalnya ada batuan lepas, tapi itu bagian dari struktur bangunan. Tidak, biasanya itu ya itu yoni. Jadi benar-benar yang bisa dilepas dari sebuah bangunan kan seperti itu. Seperti lapi arca, kemudian yoni atau lingga kan seperti itu kan. Bagian-bagian yang mudah lepas dalam sebuah bangunan candi kan bisa diangkat lah kan seperti itu. Kita tidak menemukan misalnya blok-blok batu yang itu dulunya bagian dari dinding candi atau kaki candi, itu kita tidak menemukan kan seperti itu. Dari dua temuan ini kan bentuknya sama Mas. Ini kira-kira sebenarnya mau difungsikan buat apa sama masyarakat dulu mungkin ya? Oke, seperti yang sampaikan tadi, dulunya mungkin itu bagian dari penanda ya, hanya orang-orang tertentu yang bisa menyimpan itu di rumahnya, orang-orang tokoh masyarakat. Nah, sekarang karena itu sudah tidak digunakan lagi mungkin fungsinya seperti dulu itu, akhirnya hanya dibiarkan seperti itu aja di pekarangan. Tapi kemudian kami mendengar ada upaya dari masyarakat untuk menguri-uri, artinya pengen memelihara itu mungkin nanti dengan pendampingan BPCB DIY. Saya rasa itu tidak masalah selama ada proses pendataan lah kan. Jadi kita tahu nanti riwayat objek itu sampai di mana, dan masyarakat boleh saja memanfaatkan selama itu tidak merusak, kira-kira seperti itu. Ini nantinya seperti apa nih Mas? Akan dibawa atau dibiarkan? Kami akan menyimpan di sini karena masyarakat punya rencana untuk memanfaatkan untuk kepentingan, saya dengar-dengar desa wisata ya seperti itu ya. Tidak masalah selama itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pelestarian cagar budaya, kira-kira seperti itu. Jadi tidak kami bawa karena kami juga sudah punya banyak sekali yang harus kami urus. Kita berbagi dengan masyarakat untuk menguri-nguri warisan budaya kita ya, cagar budaya, kira-kira seperti itu. Kalau nggak di persawahan, di rumah-rumah lama yang mungkin yang paling lama di situ, atau mungkin nggak ini sebenarnya kan karena di lurah itu kan paling mampu dulu Pak. Iya. Sebelumnya mungkin karena punya tingkat ekonomi tinggi, mereka beli untuk mereka pemujaan, untuk kesuburan kan ya kalau nggak salah gitu. Itu nggak mungkin nggak seperti itu. Jadi memang nggak ada kontaknya, karena itu nggak mungkin nggak seperti itu. Ya, kan? Kalau dalam konteks Candi Siwa itu biasanya ada dua yoni ya, di Candi Induk sama di Candi Perwara yang sebelah mana? Sebelah kiri apa kanannya Perwara? Kanan ya? Kiri orang saya tahu gitu ya. Ya benar saya kiri berarti ya. Yang hijau yang kiri ya.